Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Heri Gunawan Muhammad, Divisi Syariah FHC Sekuritas Indonesia. Hari ini sangat berbahagia sekali karena saya ditemani oleh dua tamu istimewa saya. Yang pertama, saya memanggilnya Mbak Abel. Assalamualaikum Mbak Abel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Mbak Yuni. Assalamualaikum Mbak Yuni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Semangat ya. Semangat. Ya, ini hari-hari terakhir berada di FHC Sekuritas dalam program intensif programnya dalam program makan tahun ini. Sebelum kita bincang lanjut, nanti netizen audiens akan lebih tahu tentang dua tamu istimewa saya. Boleh dong memperkenalkan diri, karena tak kenal maka tak harus tahu dulu. Silakan. Halo netizen, perkenalkan nama aku Sadia Lawati. Kalian sama aku Adel. Aku dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 21 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terima kasih Mbak Bel. Yang kedua dari Mbak Yuni. Halo semuanya, nama aku Yuni, tapi kalau nama panjangnya saya panggil Yati. Aku dari Prodi Akuntansi sama kayak Abel. Kita temenan kebetulan dan satu angkatan juga. Teman itu sebuah ya. Baik, kami di FHC Sekuritas Indonesia merasa sangat bangga apresiasi yang tinggi karena bagian yang dipilih, sesuatu yang dipilih itu kan sesuatu yang luar biasa. Boleh dong alasannya kenapa memilih FHC Sekuritas sebagai tempat untuk makan mandiri selama 2 bulan. Ini bukan kampanye 2 bulan. Oke, kalau dari aku, karena aku tuh tahun 2021 ikut KSPM. Apa itu KSPM? KSPM itu komunitas studi pasar modal Oh, bapak. bukannya kelompok ya? Oh iya. Kelompok studi pasar modal, oke. Di UMY ya? UMY. UMY, oke. Sebagai Anggota aja. Anggota aja, oke. Jadi sih. divisi kelas. Oke, terus. Terus itu jadi tahu soal FHC, tapi waktu itu masih online, jadi masih pusing soal saham, terus nggak suka soal saham, tapi penasaran. Jadi karena ada kesempatan magang, ya udah mau di FHC biar lebih tahu. Oke, saya di info ya, kenapa memilih FHC itu justru dari customer service officer di Jakarta. Betul ya, Pak ya? Betul. Betul ya. Jadi banyak di Jakarta, kalau magang di Jogja gitu ya, dikasih nomor telepon saya. Itu merasa berkenan. Boleh Pak, kenapa Pak Yuli alasannya? Kalau saya pribadi ya Pak, sebenarnya masih awam Pak mengenai saham dan sebagainya. Lalu saya memiliki teman Abilis, terus agak senang sih karena bisa diajakin sama Abil untuk punya FHC. Dan sebelumnya kan saya pasti cek dulu kan Pak, FHC itu apa sih? Kok pasti saya masih asing seperti itu. Dan ternyata setelah saya tahu, oh ini ternyata FHC, oh boleh deh saya join. Dan kebetulan juga kan sebelumnya kan keluarga saya pada itu kan ya Pak, yang mengenai ya ini berkedok training ya investasi yang ya bodoh gitu lah Pak. Jadi di situ saya jadi makin beringinan ikut di FIC agar saya nanti kalau pulang bisa mengedukasi keluarga di rumah yang mana yang benar dan yang mana yang salah seperti itu Pak. Jadi sekaligus bagi kita ya bisa belajar tentang investasi itu yang benar, di mana ada otoritas jasa keuangan dan setiap kali kita melakukan investasi pasti ada legal dan logiknya. Jadi 2 hal itu yang selalu disampaikan. Di samping itu teman-teman tentu as muslim kita akan menguatkan bahwa harus halal juga. Oke, makasih Mbak Yudi sama Mbak Abel sudah memperkenalkan diri kenapa memilih FHC. Walaupun ternyata di UMY yang selama ini hampir 1 dekade ya sudah menjadi salah satu dari investasi yang terbaik ya di seluruh Indonesia. Ternyata ada mahasiswanya yang belum begitu kenal juga tentang saham. Ya kebetulan teman-teman ini masuk di masa COVID ya. Jadi bisa dikatakan bahwa teman-teman ini tamu istimewa saya ini adalah
investor generasi COVID-19. Alhamdulillah ketemu kita. Oke, Pak. Sedikit dong pengalaman selama di FIC. Ada yang paling semenit, mungkin ada yang menggores di hati, mungkin boleh diceritakan Pak Abel. Oke, buat pengalamannya sebelumnya makasih dulu ya kepada Pak Heri udah kasih kesempatan dan dukungan buat kami itu kalau saya diragukan lagi ya, maksudnya luar biasa. Sambil aja jadi bisa ketemu orang-orang yang luar biasa. Kalau misalnya dari hotel diajak terus, kemudian juga mengadakan SPM, jadi MC, jadi latih public speaking. Terus kemudian waktu itu juga saya mewakili bapak sambutan di banyak orang kayak FAC itu merubah pemikiran saya kayak emang boleh seorang saya berbicara kepada banyak orang, emang saya ini siapa sih? Ternyata di FAC ini saya boleh gitu berbicara di depan banyak orang dan didengar gitu kan. Luar biasa. Ya, sesuatu yang tanggung jawab yang luar biasa saya berikan kepada Pak Abel waktu saya harus ada meeting di Jakarta, ada meeting mendadak dan saya harus ke jalan ke Jakarta dan saya berikan amanah untuk memberikan sambutan mewakili FHC, mewakili institusi dan sudah dilaksanakan. Ada komunikasi yang bagus. Setelah selesai Pak Abel dan saya bahwa Pak, sambutan Bapak sudah saya sampaikan, tidak kurang satu kata pun. Ya, kira-kira seperti itu ya Pak Abel, luar biasa. Terima kasih sekali. Dan itu mungkin jadi momentum untuk semakin memberikan kepercayaan. Dan ini satu hal yang baik, tensi generasi teman-teman ini berikan tanggung jawab, berikan kepercayaan, bahkan mewakili institusi. Yang saya kenal pertama adalah Mbak Abel mewakili saya, dan yang kedua adalah di Panorama Cafe ya, mewakili Pak Irfan Nuriza, Kepala Bursa Efek Indonesia ya, kantor perwakilan Yogyakarta, untuk memberikan opening speech ya, ada materi ya, hampir luar biasa. Jadi ini satu pengalaman yang luar biasa dari Pak Abel. Pak Yudi boleh cerita? Iya. Kalau saya pribadi seru dan kebetulan saya jadi orang belakang ya Pak ya. Iya. Saya orang belakang. Tapi sering MC juga ya? Iya, bersama Ambil dan merasa senang sih Pak. Karena kan saya udah lama ya Pak nggak nyoba ke MC, entah itu masa SMA. Nah kemudian di kuliah itu kan saya jarang nih ikut organisasi, bahkan kayaknya enggak deh. Nah, jadi selama di FAC saya ngerasain lagi nih senangnya, suka dukanya. Jadi ya itu Pak senang. Terus pengalaman lalu di FAC juga saya bisa bertemu sama teman-teman dari berbagai kampus, tentunya dari UAD, UNSA, dan mungkin semoga nanti kedepannya banyak lagi yang bisa join di sini dari kampus-kampus lain dari ikut meramaikan. Lalu kesempatan saya yang sukanya juga biasanya saya senang banget bisa ketemu sama Bapak, apalagi setelah melihat saya kayak di sini ya teman-teman, saya melihat apa ini namanya profil Bapak yang biasa kita tampilin sebelum ya sini Bapak, itu saya kayak wah Masya Allah keren banget, sampai ada teman-teman anak UGM nanya sama saya, harus gimana aja ya sampai kayak gitu Pak. Terus saya bilang, oh bisa dilihat Mas dari GV-nya udah kita tampil di layar. Jadi senang banget sih Pak. Lalu Bapak juga orangnya baik banget sebagai baik banget karena Bapak nggak pelit sama sekali guys tentang ilmu. Jadi Bapak ini suka rela membagikan ilmu apa saja yang Bapak punya kepada kita semua, berbagi kepada kita semua, karena Bapak pernah bilang sebagai orang itu adalah jadi bermanfaat untuk orang lain. Dan saya sangat salut dan bangga sih ketemu Bapak, juga senang banget karena saya sejauh ini. Mungkin itu aja sih Pak. Kalau ada pengalaman suka, ada dulu pengalaman dukanya. Ya itu mungkin tidak banyak yang harus diceritakan, tapi apa nih Mbak Abel? Saya bingung itu kan kebanyakan yang suka ya. Dukanya mungkin waktu itu saya kan bisa bilang di bagian CS ya. Berhubungan sama nasabah, waktu itu ada satu nasabah yang ya apa ya dibilangnya tuh saya juga bingung
rumit mungkin ya bisa ya. Butuh ekstra ya, pelayanan ekstra ya. Butuh kesabaran ekstra, pelayanan ekstra, tapi bisa. Kita Bapak. Ya, merubah sebuah kesulitan menjadi sebuah peluang dan bahkan kita bisa melakukan closing istilahnya seperti itu. Pak Yuli, ada hal yang menyebutkan nggak? Alhamdulillah, kalau saya pribadi ya, semua ide-ide, semua juga melalui dengan penuh dengan penuh selalu saya bertanggung jawab seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah banyak. Terima kasih Pak. Lalu boleh dong cerita, kan kita ngomongin investasi. Saya buka akun, kemudian portofolionya pernah naik berapa persen sih? Atau sudah pernah realisasi keuntungan? Atau mungkin masih ada saham yang nyangkut sehingga kita bisa kasih salam, hai nyangkuters gitu kan? Oke, mungkin bisa diceritakan. Seperti yang aku bilang tadi di awal, aku tuh anggota KSPM, jadi udah buka akun sebelum magang di sini. Nah waktu itu aku pernah tanya ke anggota KSPM, ini gimana sih caranya? Kemudian anggota itu cuma jawab ya begitu, terus ya udah aku langsung coba kan beli saham JSYK kalau nggak salah. Terus kemudian di tahun ini saham itu tuh suspend ya Pak, ada tanda serunya nggak bisa diapa-apain karena itu tidak ketidaktahuan akan saham. Kemudian karena gabung di FAC, portofolio saya jadi ya hijau, hijau stadion, teman-teman. Kemudian paling tinggi itu waktu itu ada di WiFi 60-an%. Iya. Jadi penting banget buat kalian ketahui ilmunya dulu sebelum kalian transaksi ya teman-teman, biar nggak kejadian kayak aku yang sekarang sahamnya suspend kemudian itu merah banget, itu rugi 50-an%. Makasih Mbak Fer, ini story bagus buat kita. Artinya mempunyai saham pasti harus diawali dengan paham, jadi paham, punya, dan jangan lupa selalu dipantau sehingga kita bisa merealisasikan keuntungan kita sesuai dengan target masing-masing individu. Mbak Yudi gimana? Sahamnya gimana? Warnanya apa? Alhamdulillah hijau Pak. Hijau. Kemarin kan saya udah beli ISPA. ISPA. Belajar karena kita baru bagi dividen ya Pak. Jadi tapi menurut saya karena hijau semua. Ya, ISPA salah satu saham yang kemarin kita ikut lagi di Groups dan juga kita ngobrol dengan direksi maupun komisaris ISPA. Memang rencana pembeliannya kan memang untuk dividennya, jadi bukan untuk mengejar capital gain secara masif, tetapi kita imbangi dengan portfolio yang lain yang bertumbuh. Oke, terakhir tamu-tamu istimewa saya, boleh dong kasih closing statement selama magang di FAC. Apa nih? Dari Mbak Abel, nanti langsung aja ke dalam Mbak Yuri. Oke, buat kalian Gen Z sekarang udah yang namanya harus naik tingkat dari yang nabung ke investasi. Tapi kalau nabung di situ aja, kalau investasi kalian bisa naik ya, walaupun ada resikonya ya teman-teman. Kalau ada investasi yang pasti bilang pasti untung, itu juga namanya pasti bohong teman-teman. Karena aku juga pernah terjun ke situ. Itu aku modal 9 jutaan. Itu luar biasa sekali sih. Kemudian aku juga pernah coba yang namanya slot ya, yang mungkin teman-teman Gen Z tahu. Itu aku 50 atau 100 ribu. Aku pernah itu juga aku yang rambang gacor tuh enggak teman-teman. Itu zong banget. Jadi buat teman-teman Gen Z mungkin bisa ya, kalau mau cari pendapatan lebih, bisa investasi yang pastinya di FAC sekuritas karena ada pasti legal, logik, dan hal teman-teman. Dan pastinya juga akan dipandu oleh Bapak Heri langsung. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau ada apa-apa bisa jadi kabar. Untuk saya
Kalau kaum Z, kita sebagai anak muda tentunya, apalagi di dunia teknologi yang sudah sangat maju ini, banyak sekali penawaran-penawaran menarik. Seperti kita sebagai mahasiswa pasti tentunya ada tuh dan pengeluaran konsumtif yang dimana itu dapat bikin kita jadi boros teman-teman. Jadi menurut saya daripada kita membeli barang-barang yang tidak penting itu, mending kita tabung atau kita investasikan mulai dari bisa beli emas atau bisa gabung di sekuritas seperti FHC, kita bisa membeli saham contohnya. Dan teman-teman kalau misalkan masih belum tahu nih tentang apa sih itu saham, apa sih itu investasi, apa sih itu trading, nah teman-teman bisa join SPM, FAC khususnya. Kita selalu membuka tentunya setiap minggu buat teman-teman semua yang mau belajar tentunya. Dengan narasumber kita ini sangat luar biasa. Ada Bapak Heri Gunawan Muhammad, tentunya yang bakal lagi jadi narasumber teman-teman semua. Jadi mungkin itu aja. Buat teman-teman semangat. Jangan kalau kata aku sih intinya teman-teman nggak boleh tuh yang namanya pemborosan, karena kita sebagai anak kuliah tentunya kalau boros pasti kan kita butuh uang lebih. Kalau kita butuh uang lebih, bingung mau kemana, pasti tujuan solusi teman-teman yang di benak teman-teman pasti pinjol. Nah itu tuh yang bakal nanti bikin kalian makin melarat, karena yang namanya pinjol pasti kan berbunga ya teman-teman ya. Jadi aku saranin jangan kalian sama sekali pinjol, apalagi supaya kita daripada kita membeli hal-hal yang tidak penting, mending kalau kita simpan atau kita investasikan seperti itu. Mungkin itu saya juga Pak. Mbak Yuli, Mbak Abel, terima kasih. Terima kasih bersama 2 bulan bersama FAC Sekuritas Indonesia, dan atas nama FAC Sekuritas Indonesia kami juga mohon maaf selama membersamai teman-teman ada banyak hal yang kurang berkenan. Teman-teman netizen, teman-teman semuanya yang ada yang menonton acara ini, kami ucapkan terima kasih. Dan terakhir kami sampaikan, kita tutup dengan kesepian tanpa kekasih. Kalau nggak cuan nggak terima kasih. Kesepian tanpa kekasih cukup sekian, terima kasih. Dari Gunawan Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.